Cuma berempat nih. Pranaka tadi. Iya, di bawah. Ya. Kerja ya, banyak kerja. Pada kerja semua malam. Pembahasan sampai mana terakhir? Isim? Sudah masuk isim mana? Definisi. Ta'rif? Baru masuk. Sampai akhwat. Nah, itu kan akhwat. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma faqqihna fid din. Amma ba'du. Ikhwatul kiram, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih di bab marfu'atul asma'i, keadaan-keadaan marfu'nya isim di dalam jumlah, kondisi, kedudukan isim marfu' di dalam jumlah. Saya harapkan kepada antum, tatkala disebutkan jumlah, maka ini bukan istilah baru bagi antum lagi, karena kita sudah melalui pembahasan jumlah ini. Jadi jumlah ada berapa? Ada dua, yaitu ismiyah wa fi'liyah. Ismiyah, siapa itu ismiyah? Jumlah ismiyah siapa? Tersusun dari mubtada dan khabar. Jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Ya, pembahasan ini sudah antum lewati. Jadi di awal dari bab marfu'at, maka selanjutnya ini bukan pembahasan yang baru lagi, ya. Karena fokus akhir itu pembahasan dalam bahasa, ya, semua bahasa, yaitu tentang jumlah atau kalimat dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab jumlah, dalam bahasa kita kalimat. Ya, itu final. Jumlah sempurna yang bisa difahami. Dalam bahasa Arab hanya dua, ismiyah wa fi'liyah. Ya. Maka setelah ini adalah
sifatnya itu adalah tambahan. Jadi bukan pembahasan baru lagi, masih tentang jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Ya. Hanya saja tambahan-tambahan yang masuk nanti kepada ismiyah maupun fi'liyah. Ini yang perlu kita pelajari agar semakin jelas memahami jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini. Dan kita sudah masuk pada al-ismul marfu al-khamisah, isim marfu yang ke-5, yaitu ismu kana wa akhwatuha, isimnya kana dan saudari-saudarinya, yaitu keberadaan isim marfu sebagai isim kana dan saudari-saudarinya kana. Dan kita sudah bahas juga siapa saja saudarinya kana. Ya, untuk tahapan awal cukup antum hafalkan dulu. Jadi syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Nanti di kitab lain antum akan menjumpai tambahan ziyadahnya, ya. Jadi sedikit demi sedikit. Yang ada di kitab ini kuasai dulu dengan baik, baru antum bisa pindah, ya. Kalau di sini belum antum kuasai, belum antum fahami, pindah ke kitab lain nanti hanya akan menambah kebingungan, ya. Jadi sebenarnya bukan salah kitab, bukan salah yang mengajarkan, tapi salah thoriqah dalam belajar, ya. Berpindah sebelum itqan. Inilah kenapa kita terkadang belajar itu nggak sampai-sampai, ya. Jadi antum yakinkan kepada diri antum ini benar. Ya, kalau antum tidak percaya coba saja. Itqankan semua kaidah yang ada di dalam Muyassar ini dengan baik, antum kuasai, antum hafalkan, dan antum faham, ya, baru antum bisa berlanjut kepada kitab yang selanjutnya. Jadi sekarang kita masuk pembagian dari isim kana. Ismu kana terbagi menjadi dua, isimnya kana terbagi menjadi dua, yaitu dhahiran, dhamiran. Dhahirun, dhamirun. Dhahir, dhamir. Istilah ini bukan yang baru, ya, sudah berulang. Di setiap pembahasan marfu'at ada dhahir, ada dhamir. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, ya. Dan sudah saya ingatkan pada antum semua dalam pembahasan dhamir di setiap bab. Kita sudah bahas klasifikasi dari dhamir, dari sisi muttasilnya, munfasilnya, kondisinya, muttasil rafa, muttasil nasab, dan muttasil jar. Begitu juga munfasil. Jadi telah dalam pembahasan sebelumnya yang saya sampaikan, ya, jadi ada fa'il, dhahir, dhamir. Kalau dhamir menjadi fa'il, dhamir apa? Dhamir apa, ikhwan? Kalau fa'il menjadi dhamir, dhamir apa? Dhamir ada berapa dhamir? Dari sisi keadaannya dalam kalimat, umum dulu, ada berapa? Dua. Apa itu? Muttasil, munfasil. Dhamir kalau menjadi fa'il, dhamir apa?
Nah, ini yang saya bilang ya, harus ikutkan dulu di sini. Dhamir muttasil munfasil. Gimana? Dhamir muttasil. Ya. Dhamir kalau menjadi fa'il dhamir muttasil. Gitu juga dhamir kalau menjadi naibul fa'il. Ya sama, masih berhubungan dengan fi'il. Dhamir kalau menjadi mubtada, dhamir apa? Man yatadzakkar. Dhamir munfasil muttasil. Dhamir munfasil, ya. Anta ghaniyun. Anta dhamir apa? Munfasil. Ya. Enggak bisa kuma ghaniyani misalnya. Kuma dhamir muttasil. Enggak bisa, tapi antuma ghaniyani. Ya, nah itu. Jadi setiap bab sudah disebutkan ada dhahir, ada dhamir. Jadi antum harus tahu ketika dhamir menjadi fa'il dhamir apa, ketika dhamir menjadi mubtada dhamir apa, gitu. Dan sekarang masuk di pembahasan isim kana. Begitu juga ada dhahir, ada dhamir. Karena hakikatnya isimnya kana ini adalah mubtada. Ya, dari definisi kana wa akhwatuha, mereka ini masuk kepada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah siapa? Mubtada, khabar. Dia akan merofakkan mubtada, kemudian disebut dengan isim kana, dan dia akan menasabkan khabar dan disebut dengan khabar kana. Jadi bukan sesuatu yang baru ini yang saya katakan, bukan yang baru. Ya, masih tentang kalam. Dan antum sudah bahas ya kalam di pembahasan sebelumnya, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi dhahir selain dhamir. Kana Allahu samian basira. Sebelum ada kana, mereka adalah mubtada khabar. Allahu samian basira, sebelum masuk kana dia mubtada khabar. Ya, samian basira, ya, adalah mubtada khabar. Dimasuk kana berubah menjadi isim kana wa khabaruha, dan khabarnya. Dalam kaidah yang sudah disebutkan bahwa dia akan merofakkan mubtada dan akan menasabkan khabar. Jadi kalau tanpa kana, Allahu sami'un basirun. Masuk kana, kana Allahu sami'an basira. Sudah jelas di sana? Isim marfu sebagai isim kana adalah Allah. Khabar sami'an. Basiran siapa basiran? Hah?
khobar, sami'an khobar, basiran khobar. Gimana? Ya, basiran khobar kedua. Ya. Khobar bisa lebih dari satu. Jadi masuk kana berubah menjadi kana Allahu sami'an basira. Kemudian kanatil banatu mujtahidatin. Sebelum masuk kanat, al banatu mujtahidatun. Masuk kana merafakkan mubtada, menasabkan khobar. Jadi dia kanatil banatu mujtahidatin. Sebelumnya sudah saya sebutkan ya. Kemarin tasrif kana sudah kita berikan. Jadi secara berlaku pada kana ini dua hukum, hukum fi'il dan hukum mubtada khobar. Dalam pembahasan kana bersama isim dan khobarnya berlaku dua kaidah, kaidah fi'il dan fa'il dan kaidah mubtada khobar. Yaitu kana bersama isimnya ini hukum fi'il dan fa'il berlaku karena kana adalah fi'il. Dalam bab isim kana nanti dhahir domir, berarti hubungannya seperti fa'il, dhahir atau domir. Fa'il dhahir hanya bisa muncul ketika fi'il, domir, huwa atau hiya. Begitu juga isim kana dhahir bisa muncul kalau kananya menunjukkan domir, huwa atau hiya. Kemarin sudah dilengkapi ya. Tasrifnya aja, baru tasrif kemarin. Tasrifnya saja baru. Belum masuk contohnya. Baru tasrif kemarin, benar? Ya. Ya. Nanti. Jadi diingat ya, nanti dituliskan. Jadi hubungan kana dengan isimnya yang asalnya mubtada itu seperti hubungan fi'il dengan fa'il. Isim kana dhahir bisa muncul sebagaimana fa'il dhahir bisa muncul. Kalau fi'il dhamir huwa atau hiya. Begitu juga fa'il, berapapun fa'il dhahir, ini bab dhahir ya dulu. Mau dia mufrad, musanna atau jama', fi'ilnya tetap dhamir huwa atau hiya. Begitu juga kana. Contoh misalnya yang di bawah kanatil banatu mujtahidatin. Seandainya dia mufrad tetap kanat. Kanatil bintu kanatil bintu mansub. Bintu isim apa? Mujtahidatan. Hubungan isim kana dengan khobar kana ya hubungan mubtada dengan khobar, sama jenis sama jumlah kalau khobarnya khobar mufrad. Makanya saya bilang gabungan dalam pembahasan kana, gabungan hukum fi'il fa'il dan mubtada khobar.
Ya. Jadi kalau mufrad kanatil bintu tetap kanat domir hiya. Kalau isim kana dhahir. Kanatil bintu mujtahidatan. Musanna nih. Bantani. Ada bantani. Bintun musanna. Kanatil bintani mujtahidatan. Khata. Kanatil bintani mansub. Mujtahidatain. Sampai refleks ya. Jadi yang sama marfu mubtada khobar. Iya, kita udah ngerti hukum, cuma lisan kadang udah terbiasa. Ya. Jadi, nah itu diingat. Jadi isim kana dhahir hanya bisa muncul kalau kana huwa atau hiya. Kalau kana bukan huwa hiya maka tidak ada isim kana dhahir. Isim kana pasti domir. Kemudian domir, isim kana domirun. Kuntu aliman. Antum lihat, bukan domir huwa, bukan domir hiya. Kuntu aliman. Dahulu aku adalah orang yang berilmu. Muannas. Abu Yumna muannas. Muannasnya dari ini. Kuntu aliman, mudzakkar nih muannasnya. Kunti alimatan. Ya. Santa barakallahu fiik. Kunti alimatan. Ya, itulah kenapa belajar tasrif lugawi isim fa'il. Mansub kondisi mansub aliman, alimaini, alimina. Ulaman wa ulaman wa alamatan. Alimatan. Nah, dapat. Tunggal muannas. Ya. Jadi tasrif sudah antum kuasai, tinggal praktek ini. Ya. Prakteknya secepat tasrifnya enggak? Nah, tasrifnya kan kenceng kan, ya? Kenceng tuh ya, ngebut kalau nasrifnya. Nah, tapi kalau praktek tuh ya, situ pengujiannya, itqonnya di sana. Ikhwan. Jadi kunti alimatan. Jamak Roni, jamak mudzakkar. Kuntum, benar gak? Kuntum alimin. Aliman, alima ini alimina. Ya. Tapi alim itu lebih terkenal jamaknya apa? Alim jamaknya yang lebih terkenal apa? Man yatadzakkar? Alim. Ulama.
kuntumul ulama. Kuntum ulama'a. Ulama lain sharif juga ya. Jadi jamak yang keluar dari pola, maksudnya dari pembahasan kaidah yang sudah kita pelajari, maka hukumnya samai, hafalin langsung. Alim itu jamak yang ma'ruf, ulama. Jarang dipakai alimuna. Ya, nggak pernah antum dengarkan alimuna, nggak ada dipakai. Tapi apa? Ulama, ya. Nah, gitu. Nah, ini bab samai namanya. Keluar dari kaidah. Kalau pakai alimina atau alimuna secara kaidah nggak salah. Ya nggak salah. Cuma secara bahasa saja jarang didengar gitu. Ya, tahu. Jadi kita bahasa Arab itu juga merujuk kepada yang digunakan oleh orang Arab. Ya. Jamak muannas. Teguh, jamak muannas. Tadi jamak mudzakkar. Masih. Ya, permainan i'rab bermain gitu ya. Kuntunna alimatin. Mana salim mansubil kasrah. Ya. Jadi ini khabar mufrad. Khabar mufrad menyesuaikan jumlah dan jenis. Ya. Tasrif lugawi bermain di sini. Huwa Robi. Domir huwa. Kuntu aliman domir huwa. Kana alim apa? Rokat akhirnya apa? Kana aliman. Nakirah ya tanwin. Kana aliman hasan. Domir hiyah fasad. Jadi permainan tasrif kana ya. Domir hiyah apa? Kalau kana domir hiyah apa? Pernah kalimat tuh? Ya. Kanat alimatan. Kalau khobarnya sama saja. Khobarnya itu mufrad musanna, mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, jamak mudzakkar. Mufrad muannas, musanna muannas, jamak muannas. Orang ketiga, orang kedua sama. Kan sudah saya pernah contohkan di mubtada ya. Ketika mubtada isim domir. Ainul qalam. Jadi mainan tasrif kana. Jadi dalam bab zahir tadi
Isim kana dhahir cuma muncul di dhamir huwa atau iya. Ya. Tolong kipas. Dingin.
Ya. Jadi zahir cuma muncul di huwa iya. Selain itu tidak ada. Tinggal untuk kiaskan aja nanti kepada kawan-kawannya. Ya, antum harus menguasai tasrif masing-masingnya juga nanti kawan-kawannya. Nanti ya, antum pas belajar tasrif tahulah nanti itu tasrif kawan-kawannya kana. Memang yang paling sering juga muncul kana ya. Asbaha, amsa itu muncul di zikir pagi, petang. Soro juga ya, soro banyak soro. Laisa juga ya, jadi yang sering itu kana, jadi yang paling banyak emang kana. Laisa ya, lasta alaihim bimusaitir ya. Jadi itu orang ketiga, orang kedua dan orang pertama. Ya, ghaib, mukhatabah, mutakallim. Yang antum lihat khabarnya sama semua. Ya, khabarnya sama semua, mufrad, mudzakkar, musanna, mudzakkar ini ya. Jadi ini kan tadi mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, jamak, mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, musanna muannas, jamak muannas, itu juga ya. Ini mudzakkar, ini muannas. Untuk ana bisa mudzakkar, bisa muannas. Untuk nahnu bisa mudzakkar, bisa muannas, bisa musanna, bisa jamak. Ya. Kami bisa berdua, bisa jamak, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya. Gitu. Ini simpel, sudah jelas ya. Jadi zahir, karena zahir cuma bisa muncul di ini mungkin saya lengkapi saja ya. Dikana Muhammadun aliman, kana Muhammadani, ya, udah lengkap sudah tuh. Jadi isim zahir, kalau isim zahir, isim kana zahir mau mufrad musanna jamak, laki-laki perempuan cuma kana dan kanat saja.
Jadi sebenarnya pembahasan seperti ini antum dapatinya di kitab lanjutan, lengkap gitu kan, ya. Ya, tapi tidak ada masalah, ya. Mungkin Miyasar 2-nya lengkap. Ada yang sudah bahas Miyasar 2? Enggak. Ya. Tahu, saya juga belum ngecek Miyasar 2. Di Mukhtar pun enggak, ya. Memang kawan-kawannya Kana ada dicontohkan, tapi maksudnya tafsir lengkap ini tidak ada, gitu ya. Tidak. Ya, nah itu sudah jelas ya. Tinggal antum ingat baik-baik gitu. Tasrifnya dikuasai Kana, kaidahnya dimapankan. Ya, jadi sebenarnya penguasaan kaidah saja gitu. Ya, tentunya berhubungan juga dengan tasrif ya. Sudah, kita lanjutkan dulu, nanti antum bisa tulis-tulis ya di rumah gitu. Jadi itu. Kemudian contoh selanjutnya, kuntum khaira ummatin. Ya, jadi kalau sudah kuntum, sekali lagi jangan cari isim kana dhahir. Setelahnya pasti yang akan kita cari siapa? Khabar. Kan gitu kalau udah jelas kaidahnya. Ini kan bukan kana, bukan kanat. Nanti jangan cari lagi siapa? Isim kana dhahir. Kesempatan kita untuk mencari isim kana dhahir kalau kana dan kanat. Mudah gitu. Kalau nanti kana dan kanat kita lihat setelahnya nggak ada isim kana dhahir, kesempatan kita untuk mencari isim kana dhahir. Kalau kana bentuknya kana atau kanat. Tapi kalau nanti kita cari tidak ada isim marfu setelah dia, maka balik, isim kananya adalah dhamir. Jadi kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Kalau kita pakai orang ketiga, ini orang kedua. Kalau kita pakai orang ketiga, apa jadinya? Orang ketiga apa jadinya? Goib. Apa? Pranakah? Orang ketiga. Oh, maksud antum itu tuh. Kunna itu. Apa? Kunna gitu. Kunna khaira ummatin. Kuntum orang ketiganya saya bilang. Ini kalau dalam domir, kuntum ini apa domir? Antum orang ketiga. Kalau orang ketiga? Orang ketiga? Hum. Orang ketiga ya hum. Jamak laki-laki maksudnya. Jadi apa? Kanu. Berubah tidak? Tanyaan saya, mana khabar?
kuntum khaira ummatin, antum harus tahu dulu mana khabar. Khaira. Khaira. Khabar mufrad ghairu mufrad. Khaira ummah. Khabar mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Kenapa bukan ghairu mufrad? Enggak ada yang di keempat itu. Yakin? Mudhaf nggak masuk ke situ. Mudhaf nggak masuk. Yakin? Mana yang lain? Masalahnya di sini dulu. Antum harus tahu khabarnya mufrad atau ghairu mufrad. Kalau di situ masih ihtimal, ya, masih belum pasti gitu, memang susah antum. Dan antum belum bisa menentukan kalam, berarti nanti. Khabar mufrad, ya, 6. Nah, sekarang orang ketiga. Gimana jadinya? Itu ya, kalau antum sudah belajar tasrif, antum harus ngaduk-ngaduk nih. Jadi orang ketiga gimana? Jadi orang pertama gimana gitu. Sama kayak kemarin pas kita latihan apa? Domir. Nah gitu. Ya, dijadikan domir ini, dijadikan domir ini. Jadi Mani Arif? Nggak ada yang tahu? Bingung? Kuntum khaira ummatin. Kalau jadi orang ketiga berarti kanu gimana? Kanu tetap kanu khaira. Ini kan jamak nih. Itu berubah nggak? Ini berubah nggak khabarnya? Berubah nggak? Berubah nggak? Berubah nggak ini khabarnya? Enggak bro, ya enggak berubah. Jadi kanu khaira ummatin, kalian mereka dahulu mereka adalah sebaik-baik umat. Ganti orang pertama. Orang pertama? Mana yang jamak mudzakkar? Di sini yang contohnya jamak mudzakkar mana? Orang pertama? Kunna ulama'ah. Berubah enggak khabarnya? Enggak. Kunna khaira ummatin, kami dahulu sebaik-baik enggak berubah. Ya. Dah ya. Paling dulu tasrif. Kuntu maridon. Jadi kuntu maridon. Aku sakit.
Jamak Abu Yumna. Kuntu maridun jamak. Ini jamaknya, jamak dari ini laki-laki perempuan. Kuntum Saya tanya dulu, laki-laki perempuan kuntu maridun. laki-laki. Tahu dari mana laki-laki? Kuntu. Hah? Tidak ada tak? Marbutoh. Ya. Jadi kalau domir ana itu kita tahu laki-laki perempuan dari khobarnya. Ana maridun. Berarti mudzakkar. Ana maridotun. Muan? Ya. Jadi kalau orang pertama diketahui laki-laki perempuannya dari khobar. Jamak Bagaimana? Kuntum Marid jamaknya apa? Mani arif? Maridun jamaknya ada yang tahu? Apa? Ada di dalam Al-Quran ini. Ada. Dan susunan kana memang dalam ayat Safar. Nah, insyaallah fasahannya. Ya. Kalah hafal Qurannya anak-anak muda. Apa Pak? Coba diulang ayatnya Pak. Kuntum maridun, bukan, salah itu. Idza kuntum mardo au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jamak dari marid mardo. Alif ta'nis maksur, alif maksurah fi akhir. Ingat ya. Nah, jadi jamak taksir itu memang terkadang kita nggak bisa tetapin pola samai hafalan. Dan khusus kosakata yang terkenal hari-hari, marid, ya, sakit kan gitu. Hari-hari kan kosakata harian itu. Ya, jamaknya bukan mariduna. Ya. Tapi mardo. Nah, kayak tadi alim, jamaknya bukan alimuna. Yang sering terdengar, yang sering terpakai gitu. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an pun ya Allah memakainya atau kalimat ini dipakai ulama ya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi mardo, kuntum mardo ya. Muannas mufrad. Roni. Kuntu maridun muannas. Iya. Kuntu maridotan, tinggal tambah marbutoh ya. Mufrad. Jamak muannas, Teguh. Permainan ini tadi nih. Hah? Sudah lengkap sudah nih, tinggal ganti khobar aja antum. Kecuali dihapus masih bingung antum, wajar lah gitu ya. Ya. Sampai nggak perlu lihat-lihat beginian lagi nanti, ya.
Muannas. Kuntunna. Mari don. Jadi jamak perempuan. Muannas salim. Ya. Mari dotin. Mari dotun tadi kan. Mari dota ini mari dotan, mari dota ini mari dotin. Ya. Jamak orang ketiga laki-laki. Jamak orang ketiga laki-laki. Jamak orang ketiga. Kuntum orang ketiga atau orang keberapa? Hum. Mana hum? Ya kanu. Gimana jadinya? Kanu maridon. Tunggal itu. Apa tadi jamaknya? Kanu mardo. Iya, kanu mardo. Sama. Kayak tadi itu. Kanu ulama, kuntum ulama, kunna ulama. Ya. Kanu zalimina. Kanu zalimina. Mereka orang-orang zalim. Tunggal. Pernahkah Pak Saad mencoba jadikan tunggal? Kanu dijadikan tunggal. Mufrad. Kana zalimina. Ya, pernahkah? Ibu Yumna? Kana zaliman. Ya. Tertipu atau pusing lihat ini karena banyak gitu ya. Ya. Pusing jadi kebanyakan ditulis. Ya, awal biasalah gitu ya. Jadi kana zaliman. Jamak muannas Abu Yumna. Kunna zalimatin. Ya. Zaliman, zalimatan, muannas zalimataini, zalimatin. Jadi permainan tasrif. Ya, tasrif lugawi bermain di sini. Tapi kalau khobar fokus pada yang mansub. Kalau khobar kana. Kalau khobar mubtada fokus pada yang marfu. Ya. Jelas ya? Ya. Ini aja dulu untuk kuasai, hafalin ya.
Insya Allah ini belum selesai ya, tetap. Ya sebenarnya ini kan sama mubtada khobar, cuma keadaan i'rabnya saja yang berubah. Yang berubah cuma khobarnya. Ya. Jadi itu saya ingatkan tadi bahwa pada pembahasan kana bersama isim dan khobarnya ini mencakup yaitu kaidah fi'il fa'il dan mubtada khobar. Kaidah fi'il fa'il diterapkan untuk kana dan isimnya. Kaidah mubtada khobar diterapkan hubungan antara isim kana dan khobar kana. Berlaku kaidah mubtada khobar. Antara kana dengan isimnya berlaku kaidah fi'il fa'il. Jadi itu yang saya bilang, kuncinya di awal itu semua, ya. Kemudian kana sekarang terbagi menjadi dua, nakisotun dan tammatun. Sebelumnya di halaman sebelumnya sudah disampaikan bahwa kana wa akhwatuha tusamma af'alan nakisah, disebut fi'il nakis. Kenapa? Di sini akan dijelaskan apa itu nakis. Nakisotun maksudnya kana nakis ma tahtaju ila ismin wa khabarin, yang membutuhkan kepada isim dan khabar. Di kana nakis yaitu ketika kana saat di dalam kalimat membutuhkan siapa? Mubtada wal khobar, maka disebut kana nakis. Karena kana ini fi'il, asalnya fi'il itu yang dibutuhkan fa'il. Misal contoh kana Muhammadun nabiyyan. Muhammad adalah seorang nabi. Di sini kana nakis karena dia butuh isim dan khobar. Kemudian kanat Aisyatu muti'atan. Aisyah adalah seorang wanita yang taat. Muti'ah, ya, taat. Ata'a yuti'u, muti'un, wanas muti'atan. Jadi sekali lagi, kenapa kana dikatakan nakis? Karena dia ketika dalam kalimat membutuhkan mubtada dan khobar. Kemudian kana tamah, sempurna. Ma yahtaju ila fa'ilin, ketika kana membutuhkan fa'il. Kembali ke hukum asal, dia sebagai fi'il dan butuh fa'il. Yang membutuhkan fa'il, pelaku. Misal contoh kaifa kana akibatul mukadzibina. Mana isim kana Bu Yumna? Isim kan Isim kana mana? Akibatu. Khobar kana mana? Mansub. al-mukadzibin.
al-mukadzibina. Tadi katanya butuh fa'il, butuhnya ini tam, butuh fa'il. Kenapa ada isim, ada khobar? Berarti ini bukan karena tam, ini karena nakis. Begitu enggak? Gimana? Tenaga? Fa'il. Bukan isim kana. Ada isim, ada khobar kan al-mukadzibin? Khobar kana enggak? Iya, maksudnya ini kan ada yang marfu sebagai isim. Ini kan gitu kan? Karena merofakkan mubtada dan menasobkan Ini ada marfu, ada mansub nggak di sini? Ada. Terus gimana ini? Salah berarti contohnya. Salah berarti contohnya ya. Kenapa? Gimana? Karena ada? Gak ada hubungannya kaifa. Akibatu? Iya marfu. Isim kana kan marfu. Isim kana kan marfu. Fa'il juga marfu. Dan ada juga khobar. Gimana? Roni? Pusing ya? Iya. Di sini nggak ada isim kana, nggak ada khobar kana di sini. Di sini nggak ada isim dan khobar kana. Di sini memang benar yang ada cuma fa'il. Ya enggak? Gimana, Teguh? Antum udah banyak coret-coretan tuh. Udah paham nggak? Di sini nggak ada isim kana dan khobar. Yang ada di sini fa'il benar, nggak salah contohnya. Ya, antum saja kurang jeli. Apa hubungannya alif lam? Mana alif lam? Al-mukadzibin, alif lam. Terus kenapa? Jadi alif lam jadi fa'il. Fa'il isim marfu. Karena al-mukadzibin bukan khobar kana. Jangan tertipu. Al-mukadzibin bukan khobar kana. Hah? Apa? Maf'ul bih, objek. Al-mukadzibin mudhof ilaihi. Bukan mansub, dia majrur. Mana?
Ya. Akibatul mukadzibin mudhof wa mudhof ilai. Al mukadzibin bukan mansub, majrur, mudhof ilai, ya bukan khabar kana mansub. Bagaimana pula kaifa istifham? Khabar muqaddam maksud antum gitu? Iya, khabar muqaddam maksud antum? Dikedepankan gitu maksudnya. Kalau dikedepankan pun dia nggak akan melewati kana. Dia melewati mubtada tapi bukan melewati kana. Dan kaidahnya dan untuk pelajari. Khabar muqaddam hanya terjadi kapan? Kapan ada istilah? Kapan bisa terjadi khabar muqaddam? Nah, itu ya yang saya ingatkan dari tadi. Kalau khabarnya sifhul jumlah, nggak ada sifhul jumlah di sini. Itu udah jelas semua. Tinggal dihafalin aja kok. Iya kan, Pranaka? Atau terlalu banyak kaidah saya berikan sama antum ya? Ya, enggak ya. Jadi mudhof dan mudhof ilaihi ya, bukan mansub. Jadi bagaimanakah keadaan akibat dari orang-orang yang melakukan dusta? Jadi nggak ada makna khobar di sana. Ya, sekali lagi mubtada khobar itu ada berita dan ada yang melengkapi berita. Harus ada makna gitu. Antum harus bisa sampai merasakan itu, gitu. Dalam memunculkan makna kalam harus terasa antum makna mubtada, makna khobar. Tentunya dari kaidahnya dulu di awal. Jadi memang terjadi, memang banyak orang bisa baca kitab tapi nggak ngerti. Ditanya nahu nggak ngerti, banyak. Ya. Jadi kalau dia bisa baca tapi dari sisi kaidah nahu nggak paham, bisa kita pastikan dia belum mengerti kalam. Dia baru memaknai sebatas kata gitu. Paham ya? Kata aja, udah terlek. Atau bisa jadi karena udah biasa aja baca, udah difahami dia sebelumnya gitu ya. Udah, jadi itu ya. Beda dengan orang yang mengerti makna kalam melalui yaitu kaidah nahunya. Ngerti dia ini mubtada'nya, ini khobar. Ya. Dan dia ngerti siapa itu mubtada', siapa itu khobar. Dia ngerti oh ini fa'il, siapa itu fa'il. Ya. Ngerti dia memaknai fa'il itu bagaimana. Kemudian wa ma lam yasha lam yakun. Nah, ini sudah sangat jelas, nggak ada isim marfu, nggak ada isim mansub yang nampil sesudahnya gitu. Yang nampak sesudah kana. Wa ma lam yasha lam yakun. Mana kana? Yakun. Ini mudhoreknya. Jadi kana ini spesial dari ya. Dia madinya, mudhoreknya, masdarnya bisa beramalan. Bisa beramalan. Ya.
Jadi yakun aslinya yakunu, kana mudhari'nya yakunu adalah majzum. Majzum maka soyahir majzum bis sukun. Terjadi pertemuan dua sukun antara waw dengan nun. Yakunu ada waw sebenarnya. Majzum nun, ya sukun. Ada waw sukun dan ada nun sukun, maka huruf illat yang dibuang. Jadilah yakun. Ya. Jadi tidak ada isim mansub sebagai khobar kana. Dan apapun, apa saja, ini masyarat. Apa saja yang Allah tidak kehendaki, lam yakun, maka tidak akan pernah terjadi. Maka dia tidak akan terjadi. Mana fa'il? Dhamir mustatir fi mahalli raf'in takdiruhu huwa. Kembali ke mana? Dhamirnya kembali ke mana? Allah. Dan apa saja yang tidak Allah kehendaki, Allah tidak terjadi. Begitu? Dan apa saja yang Allah kehendaki, dia tidak akan terjadi. Allah maksudnya tidak terjadi. Gimana tuh? Hah? Yasha, dominnya kan Allah pelakunya. Apa saja yang Allah tidak kehendaki, yasha domir huwa Allah. Kembali ke ma, ya. Apa saja yang Allah tidak kehendaki, apa-apa itu tidak akan terjadi. Domir itu nggak akan jauh, pasti akan kembali sesudahnya. Pasti ada itu, kalau nggak ada nggak mungkin, ya. Pasti ada kembalinya. Jadi ketika antum melihat kana, setelahnya bisa antum buktikan ada marfu sebagai isimnya dan mansub sebagai khobarnya dengan kaidah, ya. Terus dari sisi makna, ingat ya, ini kalam, pembahasan kalam. Antum mengartikan dia bermakna kalam, ada berita dan ada yang memberitakan, kan mubtada khobar. Kayak tadi, kana Muhammadun nabiyan. Muhammad adalah nabi, kan gitu. Coba tadi, wa kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana keadaan orang-orang yang melakukan kedustaan? Ada enggak bermakna mubtada khobar di sana? Nah, itu sampai bisa antum merasakan. Ya, baru antum bisa merasakan jumlah ismiyah. Wa ma lam yasha lam yakun. Ya. Tidak ada bermakna setelah yakun, pada yakun di situ, ya, bermakna mubtada khabar, berita dan yang memberitakan. Jadi fokus dulu pada apa? Kaidah. Jadi sudah saya simpulkan tadi, kawan, ya. Pada kana, pembahasan kana berlaku hukum fi'il fa'il dan mubtada khabar. Dan juga tadi ini yang antum kuasai, yaitu tasrifnya dengan baik, ya. At-tamrin, latihan, adkhil kana fil jumali latih. Masukkan adkhala yudkhilu adkhil. Dakhala masuk, adkhala
masukkan, memasukkan. Fil amr, masukkanlah. Masukkanlah kana. Kana sebagai apa? Di sini sebagai apa kana? Masukkanlah kana sebagai objek. Masukkanlah kana, masukkanlah pena, masukkanlah HP sebagai objek. Masukkanlah kana objek. Ya. Sebenarnya kalau antum fokus kepada bahasa Indonesia, antum bisa merasakan kedudukan sebenarnya. Cuma antum hanya terfokus kepada bahasa A. Di situ makanya. Benar nggak? Iya. Mana fa'il, mana objek, mana berita, mana pelengkap berita, terasa itu. Dia. Memang itu bisa muncul juga dengan kaidah ya. Tahu antum ini mubtada kan gitu kan? Tahu mubtada dan mengartikan mubtada bagaimana? Tahu ini objek, mengartikan objek bagaimana? Kan tahu kan? Ya. Jadi masukkan kana pada jumlah-jumlah, jumal jamak dari jumlah. Pada jumlah berikut. Jadi masukkan kana. Yang pertama, fadhal Abu Yumna. Kana al-waladani. Kanal nyambung. Kana al-waladani maridun. Panjang pendeknya Kana al-waladani maridun. mari. Enggak ada yang berubah berarti. Maridoini. Mari doini. Ya. Ya, konsentrasi. Kemudian yang kedua, Kanal muslimuna so'imina. ya, kanal muslimuna shaimina. Thalith. Tunggu. Kanal waladani yarkudaini. Ya. Sepakat Robi? Jadi jangan cuma langsung main ganti alif nun jadi ya nun ya. Tengok dulu gitu siapa khobarnya, itu yang saya bilang tadi. Mufrad atau ghairu? Mufrad atau ghairu mufrad. Ini khobar mufrad ghairu mufrad Teguh. Mana khobarnya? Yarkudani. Nah, khobar mufrad ghairu mufrad saya tanya. Robi? Ghairu mufrad siapa? Ghairu mufrad siapa? Kan antum udah belajar ghairu mufrad itu siapa saja. Ini siapa? Jumlah fi'liyah. Berarti ini fi'il. Fi'il sama dengan musanna. Marfu alif nun, mansub wal majrur. Ya. Gimana beranak? Gimana Teguh? Jadi gimana? Kanal Yarkudai ini. Sepakat Robi? Yarkudani ini. Ya. Kenapa nggak berubah? Tadi saya tanya kenapa berubah. Sekarang saya tanya kenapa nggak berubah? Sampai ngerti ya tuh bener-bener gitu. Hah? Gimana Teguh? Ngerti gitu ya?
yarkudaini. Robi sepakat? Sepakat. Masad? Iya. Pranaka? Kenapa enggak? Kok beda antum? Karena ada khabar itu kurang sesuai dari segi jumlah. Terus jenis. Kan sama itu. Kanal waladani yarkudaini, sama jumlah, sama jenis, sama i'rab. Kan jumlah fi'liyah. Terus kenapa kalau jumlah fi'liyah? Ya kuda ini bisa kan? Kenapa? Karena itu macam isim yang Jadi yarkudani ini siapa? Fi'il. Ya tasrif fi'il enggak ada. Coba domir huwanya apa ini? Teguh. Ini domir apa ini? Antum harus tahu dulu domir apa ini. Fi'il domir apa? Antum sudah belajar tasrif. Udah pindah pula, sudah kelar pula apa itu? Sahih. Ini sahih. Domir apa ini? Roni? Domir huma. Huma apa? Huma mudakkar. Domir huwa apa? Teguh? Yarkudu tasrif. Lugawi. Yarkudu, yarkudani, yarkuduna, tarkudu, tarkudani, yarkudna, tarkudu, tarkudani, tarkuduna, tarkudina, tarkudani, tarkudna. Terus? Tarkudu, tarkudu, narkudu. Nah, ada nggak yarkuda ini? Bedakan isim, bedakan fi'il. Kalau fi'il permainannya domir. Ya. Perubahannya itu terjadi sesuai domir, tasrifnya. Dan tasrif fi'il udah tetap. Ya. Gitu juga isim. Kan pas pembahasan tasrif silai saya sampaikan. Tasrif lugawi untuk fi'il itu berubah berdasarkan pelaku. Kalau tasrif untuk isim berubah berdasarkan jenis dan jumlah. Ya. Jadi tetap patokannya di mana? Al-waladani, dua orang laki-laki. Nah, yarkudani huma, dua orang laki-laki, ya sama. Kecuali berubah al-bintani. Nah, ini baru berubah. Apa jadinya, Robi? Kalau al-waladani menjadi al-bintani. Masuk kana. Bin. Dua orang anak perempuan. Kana. Dua orang anak perempuan kana. Masuk kana. Kana. Dua orang perempuan kana. Apa kaidahnya? Jadi kalau isim kana hubungannya kepada kana seperti fa'il dengan fi'il. Sekarang muannas pakai kana. Al-bintani kan perempuan, pakai kana. Itu, ya. Jadi bagaimana? Kanatil bintani tarkudani huma muannas, gitu. Nah, itu berubah baru. Dan yang berubah bukan belakangnya, ya, bukan jadi ya nun, tapi huruf mudhari'. Ya, ini yang benar-benar antum fokuskan dulu. Khobarnya mufrad atau ghairu mufrad. Ini yang benar-benar saya ingatkan sama antum.
ya. Kalau antum masih belum bisa membedakan mufrad sama ghair mufrad, nah itu jadinya nanti, ya. Main ganti alif nun jadi ya, ya, ya. Jadi kuda itu tetap marfu. Ya tetap marfu. Jadi berubah jadi mansub. Gimana kalau berubah jadi mansub? Beda mansub dan perubahan mansub fi'il dengan perubahan mansub isim. Kalau isim, kalau fi'il mansub karena ada amil nasab. Bisa berubah mansub. Kanal waladani lan yarkuda. Bisa itu. Dua orang anak laki-laki itu tidak akan tidur. Lan yarkuda. Jadi majzum juga bisa. Kanal waladani lam yarkuda, sama. Af'alul khamsah. Oh, jadi bermain itu nanti semua. Penguasanya terhadap i'rab isim, penguasaan terhadap i'rab fi'il. Jadi ini yang saya bilang. Enggak keluar semuanya dari muyassar. Enggak keluar kan? Enggak, sudah antum pelajari semua. Jadi benar kalau antum serius ya. Sebentar sebenarnya. Cuma kurang fokus saja gitu. Ya. Nah, itu maksimalkan waktu, Juan ya. Jangan sampai terbuang-buang lagi gitu ya. Sudah ya, udah mulai fokus. Jadi ini saja kok semenjak awal belajar gitu kan. Kalau yang sudah berulang ini gini-gini aja gitu. Enggak berubah. Ya. Enggak berubah kan, Pranaka? Ya. Bukan prakteknya yang kurang. Ya. Itu tadi mujahadahnya bab mujahadah. Ya. Sumber awalnya al-mujahadah. Itu yang membuat kita enggak istiqomah, itu aja. Bukan antum enggak ngerti. Cuma kurang istiqomah kita, itu aja. Ya. Jadi, ingat ikhwan, waktu terus berjalan ya. Ya, tapi memang kalau yang namanya mengulang pasti ada fawaid ya. Pasti akan terus bertambah maklumat. Nah, sekarang harus punya target gitu, ya. Bikin target. Ini sekarang belajar sekarang nih harus punya target, ya. Sugesti positif. Gitu. Ya. Nih belajar kali ini harus kenceng nih, harus bisa baca kasih gitu. Kalau nggak ada begitu, nggak ada target, ya belajar nggak maju-maju. Ya, 2 tahun lagi harus sudah bisa ngajar. Kan gitu. Target dulu, urusan nanti sampai atau enggak itu wallahu ta'ala a'lam. Ya, innamal a'malu binniyat, kita cuma berniat saja gitu. Ya. Urusan besok sampai atau tidak kan kehendak Allah memang. Semua orang punya hak untuk bercita-cita besar, kawan. Dan itu enggak ada salah kan? Mau jadi presiden, siapa melarang antum punya cita-cita begitu? Enggak ada, ya, gitu. Jadi itu kita besar dengan sesuai cita-cita kita, ya. Mungkin sudah 9:30 ya, karena Isya pun cepat tadi kan, 7:30 sudah selesai ya Isya ya, sekarang kan, ya. 8 lewat. Jadi sisanya PR ya, sampai halaman belakang. Ya. Nah, ini kesempatan antum praktek. Saya anjurkan ya,
usaha dulu sendiri ya. Coba dulu sendiri. Ya nanti disampaikan sama yang nggak hadir gitu ya. Ya tapi nggak ada masalah lah, antum sama-sama ya, karena banyak nggak hadir juga. Ya, kalau bisa memungkinkan untuk yaitu membahas bersama. Dan ini saja ikhwan, insyaallah taala ya, kita selalu mohon kepada Allah yaitu al-yusr, kemudahan, wal istiqamah yang penting yaitu, dan juga istiqamah ya. Dan kita berharap kepada Allah apa yang kita lihatkan dari apa yang kita lakukan di sini tercapai ya. Kita bisa memahami ilmu ini dengan mudah. Kemudian yang paling utama juga kita menjadikan ilmu ini sebagai yaitu hal yang bisa membuat kita fokus atau membantu kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di akhir yaitu kita berharap yang kita lakukan ini berbuah amal yang Allah terima di sisinya, dan juga menjadi asbab bagi kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kawan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.